Bismillahirrahmanirrahim. Variabel acak diskret. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang distribusi probabilitas variabel acak. Nah, kemudian variabel acak bisa dibedakan menjadi diskret dan kontinu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 macam variabel acak diskret dan perhitungan peluangnya, yaitu yang pertama binomial, kemudian yang kedua hipergeometrik, dan yang ketiga distribusi Poisson. Variabel acak binomial ini adalah rumus untuk menghitung peluang, kita bahas nanti. Nah, ciri-ciri dari variabel acak binomial ini terdapat n eksperimen yang identik, eksperimennya sama persis. Kemudian ada 2 kemungkinan yang muncul. Setiap eksperimen tadi, ini kemungkinan yang muncul itu sama, yaitu dua macam. Misalnya saat kita melemparkan 1 buah koin. Nah, kemungkinan yang muncul kan cuma ada 2, yaitu misalnya ada 2 sisi angka dan gambar. Maka 2 kemungkinan hasil dari pelemparan sebuah koin adalah angka dan gambar. Kalau kita ngelemparnya sebanyak 10, maka eksperimennya ada 10, jadi berarti n kecilnya ada 10. Dan saat setiap kali eksperimen, setiap 1 kali pelemparan, itu kan kemungkinannya sama terus, yaitu cuma ada 2 kemungkinan gitu. Kemudian peluangnya adalah sama di setiap percobaan atau eksperimen, ini sama aja ya. Peluang muncul angka misalnya 0,5. Kemudian eksperimen lagi melemparkan 1 kali lagi. Peluang muncul angka tetap sama, yaitu 0,5 gitu. Jadi peluangnya akan sama terus setiap kali melakukan eksperimen. Nah, kemudian outcome-nya bersifat mutually eksklusif. Mutually eksklusif itu adalah saling lepas. Jadi kalau yang satu sudah muncul pada setiap 1 kali eksperimen, saat melemparkan sebuah koin, kalau angka sudah muncul, kan gambar nggak mungkin muncul gitu, karena dia kan 2 sisi yang berbeda. Jadi kalau yang dilempar, terus yang muncul A, angka, yang gambar kan ketutupan, jadi nggak mungkin muncul gitu. Saling bebas, saling lepas. Nah, kemudian antar eksperimen ini bersifat independen, tidak saling mempengaruhi. Kayak misalnya pas melemparkan koin yang pertama, muncul angka. Terus pas melemparkan koin yang kedua, ini nggak ada hubungannya sama pelemparan koin yang pertama gitu. Misalnya pelemparan koin yang pertama muncul angka, pelemparan yang kedua muncul angka, itu ya mereka sebenarnya saling bebas, nggak saling mempengaruhi. Kalau misalnya pas pelemparan pertama muncul angka, maka pelemparan yang kedua ini tidak menjadi cenderung muncul angka juga gitu maksudnya. Jadi saling bebas, tidak saling mempengaruhi. Jika P adalah peluang sukses, misalnya sukses ini misalnya muncul angka sukses gitu, maka X-nya ini adalah banyaknya sukses pada N kali eksperimen. Binomial outcome atau kemungkinan munculnya adalah 0 dan 1. 0 dan 1 ini hanya simbol ya. 0 misalnya adalah muncul gambar, 1 misalnya muncul angka pada pelemparan sebuah koin. Atau misalnya outcome-nya ini 1 ini lulus ujian, 0 tidak lulus. Atau kebalik juga nggak apa-apa, 0 misalnya lulus, 1 tidak lulus gitu. Jadi outcome-nya cuma ada 2 kemungkinan. Lalu rumusnya adalah sebagai berikut. Peluang bahwa variabel acak X sama dengan sekian itu sama dengan, ini merupakan simbol kombinasi. Nah, NX dalam kurung seperti ini dijabarkan di bawah sama dengan kombinasi X dari N. Kombinasi ini matematika di SMA ya. Kombinasi X dari N ini bisa dijabarkan menjadi N faktorial dibagi, ini rumus untuk kombinasi gitu. Nah, di sini N itu apa sih? N itu banyaknya trial. Trial itu tadi tuh eksperimen, berapa
kalau pas pelemparan koin berarti berapa sih banyaknya melemparkan sebuah koin. Terus X ini banyaknya terjadi 1. Ini misalnya aja ya. 1 ini adalah di sini kan. Ini misalnya simbol aja. Kalau di kasus nanti misalnya banyaknya muncul angka atau banyaknya muncul gambar. Intinya banyaknya terjadi salah satu dari outcome di sini. Kemudian P itu peluang dari terjadinya munculnya salah satu outcome. Kemudian Q ini peluang terjadinya outcome yang lain. Jadi karena peluang itu jumlahnya 1, maka P plus Q adalah sama dengan 1. Misalnya pada pelemparan sebuah koin munculnya angka, itu peluangnya adalah 0,5. Berarti peluang munculnya gambar dia 0,5. Karena kan jumlahnya harus sama dengan 1. Nah, berarti kalau misalnya diketahui P, misalnya P sama dengan 0,3, berarti Q-nya berapa? Q-nya 0,7. Karena penjumlahnya harus sama dengan 1. Untuk rumus yang kombinasi, ini saya contohkan. Untuk rumus kombinasi ya. Misalnya kombinasi 2 dari 4. Berarti ini sama dengan, sesuai dengan yang di sini, kalau tuliskan C, 2 dari 4. Sama dengan N-nya kan 4, X-nya 2. 4 faktorial dibagi dengan X faktorial, yaitu 2, dalam kurung N dikurangi X. 4 dikurangi 2 faktorial. Nah, berarti sama dengan 4 faktorial itu apa sih? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi dengan 2 faktorial adalah 2 kali 1. Dikalikan 2 kali 1. Sama dengan, ini bisa kita coret 2 kali 1. Plus 2 kali 1 ini di sini 2 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Maka kombinasi 2 dari 4 itu sama dengan 6. Nah, yang perlu catatan adalah kalau kombinasinya 0 gimana? Kalau bukan kombinasi 0. Kalau nilainya nanti ketemu faktorialnya sama dengan 0 misalnya. 0 faktorial itu nilainya sama dengan 1. Ini ketentuan matematisnya seperti ini kalau ketemu 0 faktorial. Ini adalah contoh soal untuk variabel acak binomial. Misalnya, sebuah mesin yang memproduksi komponen untuk mesin mobil mengalami kerusakan dan menghasilkan 10% produk cacat. Menghasilkan 10% produk cacat ini bisa kita catat di sini bahwa terdapat peluang 10% produknya cacat. Kita misalkan tadi di rumus sebaran binomial adalah seperti ini. Kita misalkan Q sama dengan 10% atau 0,1. Maka P peluang tidak cacat adalah 0,9. Jadi kalau mesin pabrik ini memproduksi komponen untuk mesin mobil, maka kalau kita beli produknya tersebut itu 90% produknya itu bagus. Tapi ada juga kemungkinan dia cacat, yaitu 10%. Nah, produknya cacat ataupun tidak cacat itu dia keluar melalui mesin dengan secara acak. Jadi dia variabel acak. Jika Anda mengambil 5 komponen yang telah keluar dari mesin, 5 komponen yang diambil ini merupakan N-nya adalah 5. Kemudian berapa peluang bahwa 3 dari 5 tersebut rusak? Berarti 3 ini adalah X. X-nya sama dengan 3. Nah, tadi saya tuliskan di sini tadi Q-nya 0,1. Jadi gini. X itu adalah banyaknya kejadian yang ingin diteliti tadi adalah 3. Kemudian P di sini di rumus ini tuh peluang yang bersesuaian sama X. Jadi kalau X yang ingin dicari adalah
rusak. Maka P yang dimasukkan di sini ini juga peluang rusak. P ini adalah peluang rusak. Jadi yang di sini tadi salah ya. Jadi harusnya walaupun yang diketahui ini produk cacat, ini bukan key, tapi dia menjadi P. Karena ditanyakan X-nya adalah rusak. Rusak atau cacat kan sama aja, berarti P-nya itu ya 10%. Maka P-nya sama dengan 0,1. Ini bisa kita kerjakan di sini bahwa peluang produk itu cacat sama dengan kombinasi sesuai dengan rumus yang di sini. Kombinasi X-nya 3, N-nya 5. X berarti kombinasi 3 dari 5, kemudian dikalikan peluangnya, dipangkatkan X dikali peluang sebaliknya, dipangkatkan N min X. Akan menjadi seperti ini. 5 faktorial per 3 faktorial kali 5 min 3 faktorial dikalikan peluang produk cacat adalah 0,1. Kemudian X-nya kan ini 3, berarti 0,1 kali 3 dikalikan Q-nya adalah 1 dikurangi P, berarti 0,9 dikali N min X berapa? N-nya 5, X-nya 3, berarti 2. Sama dengan 0, ini hasilnya berapa? 5 faktorial, kalau kita jabarkan tuh, dikalikan 2 kali 1. Sama dengan, ini bisa dicoret, lalu 3, ini 2, ini dicoret, sama dengan 5 kali 2, 10, dibagi 1, berarti sama dengan 10. Maka nilainya di sini ya, dengan 10. Nah, dikali 10 pangkat minus 3. 0,1 pangkat 3 ya, berarti ini kan 10 pangkat min 1 kali 3 berarti 10 pangkat min 3 dikali 0,9 kuadrat berarti 81, desimalnya 2, ini 0,81. Kemudian ini apa namanya, komanya berarti kan 0,81, kemudian ininya ditambahkan 2 desimal, jadi 0,0081. Ya, hasilnya benar di sini, kuncinya adalah 0,0081. Sehingga berapa sih peluang kalau mengambil 5 komponen? Nah, 3 dari 5 itu rusak, peluangnya sebesar 0,0081 atau 0,81%. Jadi sangat kecil peluangnya.